kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur hanya kepadamu ya Bapa, Allah kami yang Maha Kudus, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami dan yang terus memanggil kami semua orang-orang percayamu bersama-sama bersekutu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain dan juga bersama-sama merendahkan hati kami, menundukkan pikiran kami di hadapan Kristus di atas kebenaran firman-Mu, supaya pikiran dan hati kami terus diperbaharui tanpa henti. Dan kami percaya ya Tuhan, di hari pertama kami menjalani hari-hari kami dalam minggu ini, dalam ibadah saat teduh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan kami semangat yang baru. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami percaya Roh Kuduslah yang terus berperan, menjadikan kami semua terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon hikmat daripada Tuhan untuk mencerahkan setiap kebenaran firman yang kami baca bersama-sama. Kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam kudus, salam buat kita semua. Kembali kita ke bagian yang akan kita teruskan dari masih berkaitan dengan Efesus pasal 1 ayat 13 tentang peranan besar daripada Roh Kudus untuk membangkitkan kekuatan kita supaya kita bisa hidup menurut pimpinan daripada Roh Kudus. Dan kita akan teruskan hal itu mengambil dari Roma pasal 8 ya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8 dengan judul perikopnya. Kembali kita baca lagi. Dikatakan di situ, hidup hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh Kudus. Seperti itu terjemahan Alkitab yang lebih lengkap. Ya, Bapak Ibu Saudara, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, hari Sabtu kemarin saudara-saudara kita sudah mengetahui bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita untuk mengetahui sebetulnya bagaimana cara Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Amin. Bagaimana cara Roh Kudus menguatkan kita. Bagaimana cara kerja daripada Roh Kudus untuk membantu kita supaya kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan bisa tetap hidup selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita mengetahui Bapak Ibu Saudara pertama-tama bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Injil keselamatan. Dan sejak saat itulah tubuh kita menjadi bait suci, bait daripada Roh Kudus yang telah disucikan oleh darah Kristus, di mana Roh Kudus tinggal tetap secara permanen di dalam tubuh kita. Amin. Tetapi saudara-saudara, tidaklah secara otomatis, tidak secara dengan sendirinya, bahwa tubuh kita ini akan langsung menurut, mempunyai sifat penurut kepada Roh Kudus. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara.
Karena apa? Karena ya kemarin saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam tubuh kita yang fana inilah ya terdapat medium, ya media bagi dosa untuk bangkit kembali. Ya. Jadi selama kita ada di dalam tubuh yang fana ini, saudara-saudara, maka selama itu juga akan ada potensi bagi kita untuk jatuh kembali kepada cara hidup yang lama. Jikalau kita membuat pilihan-pilihan kita menurut keinginan daging. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi, ya, pada dasarnya tidak ada lagi penghukuman bagi kita setiap orang yang percaya yang sudah ada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman, yang ada adalah keselamatan. Yang ada adalah kemerdekaan dari dosa dan dari kuasa maut. Dari hukum dosa dan hukum maut, juga dari hukum Taurat. Ya. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam praktisnya, ya sekali lagi, dalam praktisnya di dalam penerapan implementasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan suplai kekuatan. Amin. Kita harus memperoleh faktor yang dapat mendorong kita untuk tetap bisa menjadi kuat mengalahkan keinginan daging. Jadi kalau kita ilustrasikan atau kita perbandingkan Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita kan butuh makan. Kita butuh sarapan pagi di pagi hari Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah kita sarapan pagi, kita merasa menjadi lebih bertenaga kan? Iya, karena kita lebih merasa dan mengalami kekuatan ya yang bertambah di dalam tubuh kita, maka kita siap untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan kita. Amin. Tetapi setelah beberapa jam kemudian kita bekerja, ya, melakukan segala aktivitas kita, kemudian kita merasa lapar kembali dan membutuhkan lagi suplai. Ya, kita perlu makan siang, Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah kita makan siang bertenaga lagi. Ya, setelah kita bertenaga lagi, kembali lagi melakukan aktivitas kita. Dan sampai ke sore hari atau malam hari, kembali lagi seperti itu. Kita membutuhkan makanan untuk suplai, memberikan kepada kita nutrisi, dan kita memerlukan sumber tenaga yang baru. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga ya dengan kebutuhan kita untuk mengalahkan keinginan daging. Karena memang keinginan daging itu, saudaraku, tidak akan pernah bisa ya dihentikan kecuali apabila kita, saudara-saudara, memperoleh suplai kekuatan daripada Roh Kudus, yaitu dikatakan di ayat 2 tadi, Roh yang memberi hidup. Amin. Jadi kita perlu dihidupkan, ya, dalam arti diberikan tenaga kepada manusia baru kita, ya, saudaraku, supaya manusia baru itu tetap menjadi eksis nomor 1, yang menjadi, yang mendominasi pemenang, mengambil keputusan-keputusan setiap hari, ya, itulah yang menjadi andalan kita. Amin. Kita tidak mudah kembali lemah dan mengikuti keinginan daging dengan hal-hal yang negatif dan yang sifatnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sudah merupakan suatu protap, ya. Sudah merupakan suatu istilahnya
standar prosedur di dalam kehidupan iman kita tidak bisa ditolak oleh orang percaya. Ya, kalau dikatakan ada orang percaya yang menolak proses mekanisme daripada cara kerja Roh Kudus ini, itulah sebabnya ya orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya tidak sedikit yang pada akhirnya menjadi serupa dengan dunia, mengikuti keinginan daging, ya dipenuhi hatinya kembali dengan kebencian kepada saudaranya sendiri, ya dipenuhi kemarahan kepada saudaranya sendiri, sulit untuk mengampuni saudaranya sendiri, dan terjadi perpecahan di dalam jemaat, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena itu adalah merupakan, boleh dikatakan, itu menjadi sebuah kegagalan untuk konsisten mengikuti daripada kehendak daripada Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat ya di ayat 3 selanjutnya Roma pasal 8 ini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang mengandalkan hukum Taurat untuk bisa menaati kehendak Tuhan, sementara hidup di dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Coba kita teruskan dulu. Kita baca selanjutnya. Ya, dikatakan di situ tadi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat adalah membuat manusia diselamatkan hanya melalui iman. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hukum Taurat itu adalah sistem yang menuntut perbuatan baik. Jadi kalau manusia itu tidak sanggup melakukan perbuatan baik sempurna, ya, tanpa cacat, tanpa kesalahan sedikit pun satu pun, tidak mungkin orang bisa selamat karena hukum Taurat. Dan oleh karena itulah hukum Taurat tidak mungkin melakukan keselamatan bagi manusia, karena hukum Taurat itu membawa kutuk, yaitu terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu dengan sempurna, dan sementara tidak ada manusia yang sempurna dalam perbuatannya. Nah, oleh karena itulah, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, bukan hukum Taurat itu dosa, tapi karena kelemahan di dalam daging manusia itu, saudaraku, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam daging siapa? Di dalam daging Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Yesus Kristus di atas kayu salib itu bergumul, Bapak Ibu Saudara, karena disitulah terjadi pertempuran antara dosa dengan daging Kristus. Ya, artinya apakah ya Kristus yang menang, yang hidup di dalam daging, saudaraku, yang mana Kristus dikuasai oleh dosa, katanya dikuasai oleh dosa di sini adalah bahwa ya dosa yang ditanggung oleh Kristus, yang ditanggungkan kepadanya, bukan dosanya, tapi dosa kita semua, dosa semua umat manusia, ya, bertempur dengan ya kebenaran pikiran Kristus. Apakah pikiran Kristus akan menyerah kepada dosa, atau dosa yang akan menyerah karena kemenangan Yesus Kristus? Ternyata saudara-saudaraku, dikatakan di situ tadi, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Kristus. Jadi, daging Kristuslah yang menang, Bapak Ibu Saudara, menanggung semua hukuman di dalam daging Kristus. Dengan demikian, saudara-saudaraku, maka kemenangan itu diraih oleh Kristus dan kuasa dosa dikalahkan. Amin. Di dalam daging Kristus. Oleh sebab itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati,
Itulah sebabnya muncul firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang lama itu sudah berlalu. Apa yang lama itu sudah berlalu, Bapak Ibu Saudaraku? Ini sangat penting saudara dan saya pahami. Oleh karena ketika Allah menjalankan program kerajaan sorga melalui dan kepada umatnya Israel, Tuhan Allah menunjukkan kemenangannya melalui daging. Ya, itulah daging Kristus. Ya, itulah tubuh Kristus selama dia di dunia ini dengan segala penghinaan, ya, segala pencobaan, segala kebencian yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh kebenaran kepada Kristus, tapi Kristus tidak jatuh. Ya, Kristus tidak berbuat dosa, Kristus tidak tergoda, Kristus di dalam daging tidak terseret dengan arus dunia, ya, tetapi Kristus Yesus tetap taat kepada kehendak Allah dan sempurna, dan di dalam daging itu telah dibuktikan oleh Yesus Kristus bahwa bangsa Israel yang akan hidup di dunia ini secara daging suatu saat kelak, sama seperti Kristus yang hidup di dalam daging, mereka setelah diperbaharui suatu saat nanti, orang-orang Israel, saudaraku, dengan tubuh kebangkitan seperti tubuh Kristus selama 40 hari selama di dunia sebelum naik ke surga, orang-orang Israel akan menerima tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus meskipun hidup di dunia ini dan terlihat secara kasat mata, tetapi itu adalah tubuh kemuliaan yang tidak akan bisa dikuasai lagi oleh dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kepada kita lebih lagi. Karena apa? Karena Yesus Kristus menunjukkan tubuhnya yang mulia sesudah dia naik ke surga melalui Rasul Paulus, Rasul kita, Rasul bangsa lain, yaitu tubuh Kristus yang ditempatkan di surga, yang sudah mengalahkan segala kuasa dosa dan kuasa maut. Maka di dalam tubuh Kristus itulah saudara dan saya mempunyai satu lingkungan yang kondusif untuk bisa hidup berkemenangan terhadap dosa. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau boleh dikatakan sama seperti Kristus ketika hidup di dalam daging, bergumul dan berjuang atas godaan-godaan dosa, seperti itu juga saudara dan saya saat ini. Karena apa? Karena kita belum dibebaskan dari tubuh yang fana ini. Ya, saudaraku. Tetapi kita mempunyai kekuatan yang bisa mengalahkan keinginan daging. Amin. Karena Kristus sudah menang, terbukti di atas kayu salib. Dan terbukti dengan kebangkitannya bahwa Yesus Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi kita mempunyai suatu sistem berhubungan saat ini dengan Tuhan. Kita mempunyai suatu mekanisme yang baru dalam berelasi dengan Tuhan saat ini, supaya kita bisa mengalami kemenangan-kemenangan iman yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, di mana manusia baru kita inilah yang menjadi andalan kita. Amin. Manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus itulah sebagai diri kita yang sejati. Disitulah kita mempunyai kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga saudara-saudara harus membangkitkan pertumbuhan daripada pengertian-pengertian yang benar bagi manusia baru kita itu, ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya, dikatakan tadi di ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging,
Sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudara, kalau orang yang belum diselamatkan semata-mata 100%, ya, cara berpikir mereka dipimpin oleh keinginan daging. Tetapi kita, saudara-saudaraku, tidak harus menjadi sama seperti mereka. Amin. Karena kita sudah mempunyai dasar dan pondasi untuk berpikir hal yang lain selain daripada keinginan daging. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang belum diselamatkan, saudara-saudaraku, orang-orang yang mengaku mereka adalah orang-orang berdosa, itu hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, karena mereka tidak mempunyai alternatif yang lain. Sebab mereka belum mempunyai Roh Kudus yang dapat membukakan pikiran mereka untuk melihat hal yang lain selain daripada keinginan daging. Ya, tetapi kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai potensi, kita mempunyai kapasitas di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus, untuk hidup mengasihi, untuk hidup menuruti kehendak Tuhan, untuk hidup bertumbuh dalam iman, untuk hidup mengalami buah roh, ya, untuk kita mempunyai sifat penurut kepada Tuhan. Sekarang kita mempunyai potensi itu, tetapi tidak secara otomatis demikian orang-orang percaya itu jadi penurut, Bapak Ibu Saudara, kecuali kita memberikan diri kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jelas itu ya, Bapak Ibu Saudara? Iya, sudah jelas itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kalau kita lihat ya di ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut. Jadi daging kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, tubuh kita ini, tanpa didiami oleh Roh Kudus, tubuh manusia itu selalu keinginannya adalah keinginan yang berbahaya. Keinginan maut namanya. Selalu keinginan yang akan mencelakai dan yang akan mengecewakan pada akhirnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi, oleh karena itulah tidak heran kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ada orang-orang percaya, kalau kita mengingat mereka sangat mengecewakan rasanya. Ya, sangat mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita lihat bergelimang ya keinginan dosa, bergelimang keinginan daging, ya, berbagai macam perbuatan daging yang telah nyata, yang digambarkan di dalam Galatia pasal 5, saudara-saudaraku, nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya yang cuek dengan keinginan Roh Kudus, yang selalu berusaha mementingkan diri sendiri, yang menjauhkan diri dari pengetahuan akan kebenaran. Dan itu pasti menghasilkan kekecewaan terhadap saudara-saudara seiman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah, maka dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Seandainya orang-orang percaya mau menaklukkan ya pikirannya, mau menaklukkan dirinya, mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, untuk mau dikoreksi oleh kebenaran firman rahasia, maka hasilnya adalah dikatakan di situ, ya, dikatakan tadi bahwa tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, hasilnya akan selalu membawa damai sejahtera dan sukacita. Ya, bukan kekecewaan yang ada ya pada kita di dalam persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, satu suara kita, saudara-saudaraku, merindukan bagaimana kita menjadi penurut-penurut Allah, saudara-saudaraku, membuka diri kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena kasih Allah ya yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, itulah yang membuat saudara-saudara dan saya ya bisa berkomunikasi dengan sepantasnya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itulah saudara, kalau saya mengajak kita untuk melihat pengakuan daripada Rasul Paulus yang sangat terbuka,
ya saudara-saudaraku, tentang kelemahan daging ini, saudara kita lihat di ayatnya yang ke pasal, kita mundur sedikit dulu ke pasal 7, ya masih di Roma, pasal di kitab Roma, kita lihat di pasal 7 dari ayatnya yang ke-16, ya ayatnya yang ke-16. Ya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Iya, betul, hukum Taurat itu baik. Tetapi bagaimana? Ya, ayat 17 dikatakan, kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuat kesalahan itu, tetapi dosa yang ada di dalam aku, di dalam tubuh jasmani, di dalam daging. Ya, ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku yang mana ini? Yaitu di dalam aku sebagai manusia, sebagai daging, ya di dalam tubuh jasmani kita ini, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, jelas di situ, luar biasa. Ya, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan dalam hal berbuat apa yang baik, tetapi berbuat hal apa yang negatif. Karena keinginan daging itu selalu bertolak-tolakan dengan keinginan roh, dan keinginan daging itu selalu menolak kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat dekat sekali pada diri kita, ya, perlawanan terhadap kehendak Allah itu sangat dekat di dalam diri kita, yaitu di dalam tubuh kita sendiri. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai solusi terhadap permasalahan yang sangat berat dan mengerikan ini. Ya, saudara, kita lihat di ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Semua orang selalu menginginkan hal yang baik, Bapak Ibu Saudara, tetapi di hadapan Allah itu hanya sampai pada keinginan saja, tidak sampai pada wujud nyata, ya, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena keinginan daging itu hanya sekedar keinginan saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau keinginan daging itu ingin berbuat berbuat yang baik, hanya sampai pada keinginan saja, tidak sampai pada wujud kebenaran yang nyata di hadapan Tuhan. Karena memang keinginan daging tidak akan sanggup melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu hanya omon-omon saja. Ya, itu hanya keinginan yang palsu saja di hadapan Tuhan, tapi tidak pernah menjadi nyata. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan, ya, manusia baru yang ada di dalam diri seseorang, yang bisa mewujudkan sebuah kebenaran yang nyata di hadapan Allah. Amin. Antara lain, kalau saudara bersaksi tentang Injil keselamatan, kalau saudara bersaksi tentang salib Kristus, pengampunan segala dosa, ya, kepada orang lain, nah, saudara-saudaraku, saudara sedang keluar dari keinginan daging, tetapi masuk kepada keinginan roh, kehendak Roh Kudus. Amin. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus melatih diri kita untuk menyaksikan akan kabar baik Injil Kristus, supaya kita tahu bahwa di dalam diri kita ini masih eksis keinginan roh. Amin. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu, ya, bahwa di dalam diri kita ini masihkah bercokol atau yang mengendalikan adalah kehendak daripada Roh Kudus. Kalau kita tidak pernah menyaksikan akan kasih Kristus yang tertinggi, yaitu keselamatan hidup yang kekal kepada orang-orang yang lain yang belum diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di ayatnya yang berikutnya dikatakan, ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya,
tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dekat sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak jauh-jauh. Ya, ada di dalam diri kita sendiri, yaitu ada di dalam diri kita sebagai daging, sebagai manusia daging. Bapak Ibu Saudara, dikatakan yang jahat itu ada. Jadi kita mesti harus selalu apa? Waspada Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan. Satu orang pun jangan menjadi orang yang sombong. Paulus katakan, ya, jangan menjadi orang yang merasa sudah paling benar. Jangan merasa diri orang yang paling hebat, yang paling segala sesuatu. Tetapi kita semua berada di dalam sebuah jalur proses untuk belajar, untuk menjadi hidup benar dan menurut kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, di ayatnya yang ke-23 dikatakan, 22, sebab di dalam batinku, di dalam manusia baru, ya, aku suka akan hukum Allah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam batinku, di dalam manusia baru, inner man, ya, new creation, ciptaan baru itu selalu suka dengan hukum Allah, yaitu hukum kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena memang itulah naturnya, itulah sifat aslinya daripada manusia baru itu, selalu ingin mengasihi. Tidak ada kebencian padanya. Yang ada adalah buah roh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam daging kita menjadi terpenjara. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita harus keluar dari sana. Amin. Keluar caranya bagaimana? Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita tidak fokus kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus adalah pemimpin, kepala, ya, untuk kita bisa dapat memilih segala sesuatu yang tepat sesuai dengan kehendaknya, Bapak Ibu Saudara, maka hal yang lainlah terjadi pada kita. Hanya dua itu hukumnya. Ya, kalau kita tidak memilih kehendak daripada Roh Kudus, maka kita sudah pasti memilih keinginan daging. Dan itu dekat sekali pada diri kita, tidak jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang orang yang mau beribadah dan yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran pasti dikatakan menderita. Karena apa? Saudaraku, karena kita berjuang melawan keinginan daging kita. Kita tidak mau memuaskan keinginan daging kita, dan untuk itu terkadang sakit rasanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku, di dalam keadaan sakit rasanya, tetapi kita sudah tahu bahwa akhirnya adalah damai sejahtera Tuhan yang akan membangkitkan bagi kita sebagai orang-orang yang terus bertumbuh dewasa secara rohani. Kita tahu hasil daripada perjuangan keras itu, Bapak Ibu Saudaraku, pada akhirnya tidak akan sia-sia, karena pengharapan, dikatakan penderitaan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji, saudaraku, akan menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Saudaraku, karena itu di ayatnya yang ke-25 dikatakan, ayat 24, aku manusia celaka. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini merasa bahwa dirinya ya sudah aman-aman saja. Orang terhormat, ya, orang-orang yang mulia, Bapak yang mulia, Bapak yang terhormat, ya, saudaraku, dan segala macam, ya, saudaraku, sebutan-sebutan yang membuat orang merasa bahwa dia berada di atas posisinya. Tapi saudaraku,
Paulus katakan, kalau hanya secara daging saja manusia itu, saudaraku, manusia celaka. Ya, saudara-saudara, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya ayat 25 sebagai kesimpulan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Allah. Sebab di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya diciptakan kembali. Jadi ibaratnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau komputer atau laptop diinstal ulang. Ya, jadi saudara dan saya diinstal ulang, ya, kembali di recovery, saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa mempunyai satu hubungan yang benar-benar baru dengan Tuhan, karena kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari sanalah saudara dan saya mempunyai kesempatan untuk lepas dari tubuh yang memenjarakan pikiran kita untuk menjadi orang-orang, saudaraku, yang saat ini bisa dimerdekakan dari dosa dan hukum maut. Sehingga saudara dan saya, ya, bisa mempunyai satu pemikiran, jalur yang baru, bagaimana kita memandang kehidupan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memandang kehidupan menurut daripada kehendak Allah adalah merupakan cara hidup yang paling layak untuk kita jalani selagi masih ada kesempatan. Amin. Dan bersyukurlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita dikatakan lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Biarlah terus kita memberikan diri kita memperoleh suplai kehidupan daripada Roh Kudus yang membantu kita melalui firman-Nya, supaya kita selalu disadarkan terus Bapak Ibu Saudara, kalau tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, tanpa pertolongan dari firman Allah, maka saudara dan saya sudah dekat sekali kepada keinginan-keinginan daging yang sangat merugikan kita. Allah mau, Roh Kudus mau menjauhkan kehidupan kita dari kerugian-kerugian yang tidak berguna di dunia ini. Tetapi saudara dan saya, tentunya Allah mau supaya ketika kita menghadap pengadilan Kristus kelak, saudara dan saya akan menerima upah sebagai emas, perak, dan batu permata yang sungguh-sungguh bertahan, memuliakan Tuhan kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami terus bersyukur ya Tuhan, oleh karena firman-Mu mengajar dan melatih kami untuk masuk lebih dalam lagi kepada suatu konsep yang besar dari pikiran Kristus yang Engkau nyatakan melalui setiap firman kebenaran yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mensuplai kehidupan yang membangkitkan gairah di dalam tubuh jasmani kami ini untuk selalu siap melayani Tuhan. Siap selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di dalam segala hal, dan menolong kami semua untuk terus mampu memberitakan Injil kasih karunia-Mu, menjadi kesaksian yang besar bagi banyak orang. Dan bagi kami sebagai orang-orang kudus-Mu, kami diberikan kekuatan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, terima kasih. Teruslah bukakan pikiran kami semua, orang-orang kudus-Mu, supaya kami tetap setia dan pantang menyerah terhadap godaan-godaan dan keadaan di mana arus dunia yang mencoba ingin menenggelamkan kesaksian iman kami. Kami harus berani dan harus terus menyatakan dengan jujur bahwa kami rindu supaya hidup kami maksimal dipakai oleh Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut segala kehendak-Mu dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih, selamat pagi saudaraku. Salam kudus buat kita semua.